Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Bacaan kita pada saat ini terpilih dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13 dengan tema sabar dan setia menanggung penderitaan. Saat ini kita berada pada minggu sengsara yang ke-7, di mana kita merenungkan kembali peristiwa besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menyelamatkan kehidupan umat manusia dari dosa. Dalam karya penyelamatan ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban pendamaian bagi dosa kita. Yesus harus melalui penderitaan yang begitu pahit. Bahkan dia harus rela mati di atas kayu salib. Penderitaan inilah yang kita peringati sebagai minggu-minggu sengsara. Dalam bacaan kita pada saat ini, 2 Timotius pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita renungkan secara bersama-sama. Yang pertama, ajakan Paulus kepada Timotius untuk kuat dan teguh dalam keyakinan kepada Yesus Kristus. Paulus memperingatkan kepada Timotius bahwa di antara pengikut Kristus akan ada yang terjerat oleh pengajar-pengajar sesat, sehingga mereka akan berubah menjadi orang-orang yang akan berpaling dari Allah. Paulus mengatakan kepada Timotius dengan menyebut Timotius sebagai anak, agar dia harus kuat dalam kasih karunia dalam Yesus Kristus. Dia harus memiliki keyakinan teguh dengan apa yang ia telah dengar sesuai dengan orang-orang yang dipercayai sebagai pengajar. Menjadi prajurit, atlet, dan petani yang baik walaupun harus menderita. Hingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian dari apa ia akan menjadi perintah atau ajakan ini untuk menghadapi segala sesuatu. Dan pada akhirnya kesesatan itu akan kalah dengan kebenaran Allah. Sehingga Paulus mendorong Timotius untuk tetap setia pada ajaran yang diterimanya tentang kitab suci yang tidak akan tergoda untuk berpaling dari kebenaran yang telah ia terima. Dan yang kedua, yaitu penderitaan Yesus menjadi teladan. Karena Yesus sendiri rela menderita dan mati untuk umatnya manusia. Paulus dengan tegas mengingatkan tentang penderitaan Yesus Kristus. Dia harus menderita dan mati di atas kayu salib. Tetapi akhirnya dia bangkit dari antara orang mati. Pengorbanannya hanya untuk menjalankan apa yang menjadi misi panggilan hidupnya. Sehingga ia harus siap dan setia menjalani perintah Bapanya. Supaya oleh dia semua umat manusia memperoleh keselamatan yang kekal. Sehingga Paulus menunjukkan akan kehidupannya dengan kesetiaan dan kesabarannya tanpa memperdulikan apa yang akan dia alami. Dia tetap tekun dalam memberitakan Injil, walaupun dia harus menderita, terbelenggu seperti seorang penjahat, tetapi kebenaran firman Allah ia tetap beritakan.
Kebenaran firman Allah ini ia bertakan untuk orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun tidak akan hidup sesat, melainkan tetap hidup dalam Injil Allah, dan di dalamnya akan memperoleh keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan bagian yang ketiga yaitu Allah yang setia menanggung semua penderitaan untuk keselamatan dan hidup kekal bagi umatnya. Kesetiaan Allah dapat kita rasakan ketika kita pun hidup sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan kehendaknya. Paulus mengatakan bahwa benar setiap perkataan. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita memiliki ketekunan, maka kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Tetapi ketika kita mau menyangkal Dia, maka Dia pun akan menyangkal kita. Namun Allah tetap setia ketika kita tidak setia, karena Dia sendiri tidak dapat menyangkal dirinya. Hal ini menunjukkan bukti nyata bahwa Allah kita selalu setia di balik ketidaksetiaan kita sebagai umat pilihannya. Dia dengan setia menanggung semua penderitaan demi untuk keselamatan kita. Sehingga Yesus Kristus dengan sabar menjalani semuanya itu. Dalam hal ini, kesetiaan dan kesabaran dalam menanggung penderitaan sesungguhnya akan membuahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun memang setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Kita menjadi pengikut Yesus dipanggil untuk ikut menderita. Sebab kita harus siap melakukan apa yang dikehendaki dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Walaupun memang dalam hal melayani Kristus membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Kita harus seperti prajurit yang bersedia menghadapi kesulitan. Bahkan penderitaan saat berperang secara rohani dalam pengabdian sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus seperti atlet yang bersedia berkorban hidup dan mau berdisiplin keras. Dan kita harus seperti petani. Kita harus siap untuk bekerja keras dan menunggu lama dalam menuai hasil di ladang. Sebab hidup melayani dan mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan tidaklah mudah. Terkadang kita mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh duniawi dan ajaran-ajaran sesat yang kadang membuat iman kita goyah. Bahkan ada kesusahan yang kita alami merupakan sebuah penderitaan yang menjadikan kita mengeluh dan mudah menyerah. Kita menganggap bahwa seakan-akan Tuhan hanya berdiam diri ketika kita mengalami penderitaan ini, tanpa kita menyadari bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus.
Ia harus menderita untuk seluruh umat pilihan Allah, bahkan harus rela mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus dengan sabar dan setia menanggung semua penderitaan ini. Ini bukti nyata bahwa Yesus sendiri setia atas perintah dari Bapanya. Dan dengan kesengsaraan Kristus menunjukkan bahwa Allah hendak memperlihatkan kasih-Nya untuk umat-Nya. Kesetiaan dan kesabaran Kristus harus menjadi teladan bagi kita. Sebagai umat yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, hendaknya kita terus setia dan sabar dalam tugas dan pelayanan kita. Walaupun banyak penderitaan yang akan kita alami, yang akan membuat iman kita goyah, tetapi biarlah dengan kesetiaan kita, iman percaya kita akan tetap teguh kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita mau setia, maka Tuhan akan setia di dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena melalui pengorbanannya, dosa kita diampuni. Dan kita semua umat yang dipilih oleh Allah memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin.